Teman-teman, kalian pernah lihat ondel-ondel yang semangat banget pengen mondok alias nyantri? Tapi bukan sembarang pondok. Cimug malah minta ke pondok pesantren Al-Khairat di Palu, langsung ke gurunya Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Loh, kok bisa? Gimana reaksi ayah Encep pas dengar permintaan itu? Wah, kisah kali ini bikin hati nyes, hangat banget. Yuk, kita dengerin bareng-bareng. Wajah tersenyum dengan mata betuhat tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, penuh berkah, dan makin semangat cari ilmu. Ya, terima kasih udah klik video ini, mudah-mudahan kisahnya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Batang padi. Jangan lupa buat like videonya kalau kamu suka dengan cerita-cerita ondel-ondel yang bikin adem hati. Komen juga di bawah ya, kasih pendapat kalian tentang kisah hari ini. Dan tentu aja, subscribe channel ini biar gak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Klik juga loncengnya biar langsung dapat notifikasi. Bel kilauan. Biar makin berkah, yuk tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulis juga ya, asal daerah kalian dari mana? Biar Cimug tahu, ternyata teman-temannya dari Sabang sampai Merauke. Globe Eropa Afrika Hati Merah 2. Pagi itu, Mentari baru saja menyembul malu-malu dari balik pepohonan tinggi di pinggiran desa. Suara ayam jantan berkokok bersahutan, seolah membangunkan semesta dari tidur panjangnya. Embun masih menetes dari ujung daun singkong, dan aroma rumput basah menari-nari di udara. Di tengah suasana pagi yang damai itu, rumah kecil ayah Encep terlihat sederhana, namun penuh kehangatan. Seperti biasa, ayah Encep sudah mulai beraktivitas sejak fajar. Tangannya sibuk dengan sabit, memotong rumput liar yang tumbuh lebat di halaman belakang rumah. Sementara itu, suara gending Betawi pelan-pelan terdengar dari radio tuanya yang diletakkan di atas rak kayu. Tapi ada yang berbeda pagi ini. Biasanya, Cimug, ondel-ondel kecil yang dikenal lucu, lincah, dan penuh energi, akan sudah berlarian ke sana kemari. Kadang kejar-kejaran sama ayam, kadang sibuk bantuin ibu-ibu nyapu halaman meskipun ujung-ujungnya malah bikin sapunya patah. Tapi kali ini, suasana rumah terasa lebih tenang. Tak ada suara lonceng di pinggangnya bergemerincing, tak ada suara tawa cempreng khas Cimug yang bikin tetangga senyum-senyum sendiri. Ayah Encep pun menoleh ke dalam rumah, penasaran kemana si ondel-ondel kecil itu. Ternyata, di beranda rumah, di atas tikar pandan, duduklah Cimug dengan posisi bersila. Ia mengenakan kopiah putih yang sedikit miring, mengenakan baju koko warna hijau pupus yang biasanya cuma dipakai saat ngaji sore, dan menggenggam tasbih kecil di tangan kirinya. Wajahnya terlihat serius. Sangat berbeda dengan ekspresi konyol yang biasa dia tunjukkan saat main congklak atau bikin topeng dari piring plastik. Ayah Encep mendekat sambil membawa segelas air putih. Loh, tumben kamu duduk anteng gini, Mug. Gak lari-lari? Tanya ayah Encep sambil tertawa kecil. Tapi Cimug tidak ikut tertawa. Dia malah menatap ayah Encep dengan mata bulat dan serius. Yah, aku mau mondok, ucapnya pelan tapi mantap. Kalimat itu bikin ayah Encep sejenak tertegun. Ia memandang wajah putra angkatnya itu dengan hati campur aduk. Antara bangga, haru, dan sedikit kaget. Ia tahu Cimug memang senang ngaji, suka ikut ke musola, bahkan hafal beberapa hadits pendek. Tapi mendengar Cimug minta mondok, apalagi dengan nada setegas itu, membuat hati ayah Encep bergetar. Mondok? Wah, bagus dong, nak. Mondok di mana? Emangnya? Tanya ayah Encep sambil duduk di sebelah Cimug. Cimug menghela napas kecil, lalu menjawab, aku mau nyantri ke Palu, ke pondoknya guru tua, Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Perkataan Cimug membuat ayah Encep nyaris menjatuhkan gelas yang tadi ia pegang. Ini bukan permintaan biasa. Ini bukan seperti minta dibelikan es krim atau ajakan pergi ke pasar malam. Ini permintaan besar, permintaan yang membawa konsekuensi besar. Kamu tahu, Said Idrus itu ulama besar. Guru para guru. Beliau sudah wafat lama, Mug. Tapi ilmunya masih hidup. Banyak murid-muridnya yang meneruskan perjuangan beliau, ucap ayah Encep pelan. Tapi Cimug justru mengangguk mantap. Iya, yah, aku tahu. Makanya aku mau belajar di tempat ilmunya beliau disampaikan.
Aku ingin jadi muridnya walaupun beliau sudah gak ada. Ayah Encep menatap langit sejenak. Bayangan masa lalunya sendiri saat muda, ketika ia sempat mondok di pesantren tradisional di Jawa Tengah, perlahan muncul di benaknya. Ia tahu betul apa arti mondok. Tidak sekadar belajar agama, tapi menempuh jalan hidup. Menempa adab, akhlak, dan membentuk jati diri. Apalagi jika yang dituju adalah jalur keilmuan dari Said Idrus bin Salim Al-Jufri, ulama besar yang dikenal tidak hanya karena keilmuannya, tapi juga keteladanannya dalam membangun pendidikan Islam di Indonesia Timur. Mug, kamu tahu gak, siapa Said Idrus itu? Tanya ayah Encep sambil menahan rasa penasaran. Cimug langsung mengangguk semangat. Beliau guru besar. Pendiri Al-Khairat. Orang yang dicintai banyak ulama. Aku baca di kitab, bahkan kakekku pernah nyebut nama beliau waktu cerita tentang ilmu sanad. Ayah Encep tak menyangka, Cimug yang selama ini suka ngumpet di bawah meja kalau disuruh tidur siang, ternyata menyimpan cita-cita sebesar ini. Ia mulai melihat bahwa keinginan Cimug bukan sekadar keinginan anak-anak. Ada kesungguhan yang terpancar dari sorot matanya. Tapi Mug, Palu itu jauh. Kamu siap ninggalin kampung? Siap jauh dari ayah? Siap dengan perjuangan mondok di tempat baru? Tanya ayah Encep dengan suara bergetar. Cimug mengangguk. Aku siap. Yah, aku cuma mau ilmu yang bersanad. Aku mau jadi orang yang bermanfaat. Aku mau belajar adab, bukan cuma hafalan. Ayah Encep merasa ada yang menggetarkan dadanya. Ia peluk Cimug dengan erat. Pelukan yang bukan cuma karena sayang, tapi juga karena bangga. Anak kecil yang selama ini ia rawat, kini meminta jalan menuju para kekasih Allah. Bukan karena paksaan, bukan karena ikut-ikutan. Tapi karena niat yang tumbuh dari hati. Dan pagi itu, di bawah langit biru dan kicauan burung-burung kecil, ayah Encep tahu, hari itu bukan sekadar hari biasa. Hari itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan suci seorang ondel-ondel kecil bernama Cimug yang ingin mencari cahaya ilmu dari guru tua. Setelah permintaan mengejutkan Cimug itu, pagi pun berganti siang. Sinar matahari mulai menembus sela-sela daun pisang di belakang rumah, dan aroma nasi liwet dari dapur menguar menggoda. Tapi suasana hati ayah Encep belum tenang. Ia masih memikirkan keinginan Cimug yang ingin menimba ilmu jauh ke Palu, ke tempat pondok pesantren Al-Khairat, tempat warisan ilmu guru tua Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Ayah Encep tahu, niat Cimug sungguh mulia. Tapi perjalanan ke sana bukan hal yang sederhana. Butuh biaya, butuh mental kuat, butuh kesiapan fisik dan hati. Apalagi Cimug masih kecil. Umurnya baru sekitar 9 tahun, meskipun akalnya sudah seperti anak remaja. Ia bahkan pernah bilang, "Ayah, ilmu itu bukan soal umur, tapi kesiapan jiwa." Kata-kata yang membuat ayah Encep merasa seperti sedang berbicara dengan seorang santri senior. Sambil makan siang berdua di beranda, ayah Encep mulai mengajak Cimug bicara lagi, kali ini lebih mendalam. "Mug, kamu tahu gak kenapa ayah agak ragu kamu langsung ke Palu?" Tanya ayah Encep pelan. Cimug hanya menatap sambil mengunyah tempe goreng. "Karena jauh, kan?" Ayah Encep tersenyum kecil. "Iya, itu salah satunya. Tapi bukan cuma itu. Ayah takut kamu gak siap. Ayah takut kamu kangen rumah. Takut kamu kesepian di tempat yang baru." Cimug langsung menaruh sendoknya dan duduk tegak. "Yah, justru karena jauh, aku jadi makin semangat. Aku tahu mondok itu berat. Tapi aku juga tahu Allah akan bantu kalau niatnya baik." Ayah Encep diam. Ia tertegun melihat keyakinan yang begitu besar dari tubuh kecil di hadapannya. Anak sekecil itu sudah punya cita-cita sebesar langit. Setelah siang menjelang sore, ayah Encep mengajak Cimug berjalan kaki keliling kampung. Mereka melewati jalan setapak di tengah sawah, menyapa para petani yang sedang panen padi, hingga tiba di musola kecil tempat Cimug biasa ngaji. Di sepanjang perjalanan, ayah Encep terus berbicara. Ia menjelaskan tentang pentingnya sanad ilmu, jalur keilmuan yang bersambung dari guru ke guru hingga ke Rasulullah. "Kamu tahu gak, Mug, kenapa ayah gak langsung bilang, iya, soal kamu mondok ke Palu?" Tanya ayah Encep sambil berjalan pelan. "Karena ayah ingin kamu tahu bahwa ilmu itu ada di mana-mana. Tapi yang penting adalah dari siapa kamu belajar." Cimug menatap ayahnya dengan bingung. "Maksudnya?" "Yah." Ayah Encep lalu bercerita.
bahwa di kampung mereka, ternyata ada juga pesantren kecil yang diasuh oleh seorang kiai muda yang merupakan murid dari muridnya Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Namanya Ustadz Muhyiddin, lulusan Al-Khairat Palu, yang kini tinggal dan mengajar di desa sebelah. Ilmu dari guru tua itu gak mati, Mug. Sanatnya hidup. Dan Ustadz Muhyiddin itu salah satu yang meneruskannya. Jadi meskipun kamu gak langsung ke Palu, kamu tetap bisa berguru pada ilmu yang sama, jelas Ayah Encep sambil menunjukkan arah pesantren sederhana itu. Loh, kok Ayah baru bilang sekarang? Tanya Cimuk sambil berkacak pinggang lucu. Ayah Encep tertawa, soalnya kamu belum nanya. Sepulang dari jalan-jalan itu, Cimuk termenung di depan rumah. Ia melihat langit yang mulai berwarna jingga, awan bergerak pelan, dan burung-burung kecil kembali ke sarangnya. Hatinya masih ingin ke Palu, tapi kini ia mulai berpikir. Mungkin benar, perjalanan mencari ilmu tidak selalu harus langsung ke tempat asalnya. Yang penting adalah niatnya, dan jalurnya tetap bersambung. Ia pun mengangguk sendiri, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil mushaf kecil yang biasa ia bawa ngaji. Ia buka halaman tengah, lalu membaca salah satu ayat yang membuat hatinya tenang. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hatinya semakin mantap. Ia tahu, jalan ke Palu tetap terbuka. Tapi ia bisa memulainya dari dekat dulu, sambil menyiapkan diri lebih matang. Keesokan harinya, udara pagi begitu segar. Embun masih menempel di ujung daun singkong, dan ayam jantan baru saja selesai berkokok. Cimuk sudah bangun sejak adzan subuh berkumandang. Ia memakai sarung batik kecilnya, mengenakan peci hitam yang sedikit miring di kepala, dan dengan langkah ringan, ia berjalan ke musola bersama Ayah Encep. Setelah sholat, mereka tidak langsung pulang. Ayah Encep mengajak Cimuk duduk sebentar di serambi musola, menghadap ke kebun pisang di kejauhan. Disitulah, pembicaraan penting dimulai. Kalau kamu memang serius mau nyantri, Ayah mau ajak kamu ke pesantren Ustadz Muhyiddin dulu, ujar Ayah Encep perlahan. Mata Cimuk langsung berbinar. Beneran? Yah? Hari ini? Tanyanya dengan suara agak berbisik. Takut kalau ternyata cuma candaan pagi. Ayah Encep mengangguk. Iya, tapi kamu harus sungguh-sungguh. Nanti kamu lihat dulu tempatnya, kenalan sama ustadznya, dan kalau kamu cocok, kita bisa mulai minggu depan. Cimuk langsung bersujud syukur di atas sajadah kecilnya. Ia begitu bahagia. Meskipun bukan langsung ke Palu, tapi ini langkah awal yang sangat berarti. Ia tahu, Allah sedang mengatur jalan terbaik. Sebelum berangkat ke pondok Ustadz Muhyiddin, Ayah Encep menyuruh Cimuk mandi dulu, sarapan, dan mempersiapkan diri. Sambil menunggu, Ayah Encep menyiapkan oleh-oleh sederhana, sebungkus pisang goreng dan kopi hitam dalam termos kecil. Kita datang sebagai tamu, harus sopan, katanya sambil membungkus pisang goreng dengan daun jati. Cimuk yang sudah rapi dengan baju koko putih dan sarung kotak-kotak, tampak sumringah. Ia bahkan membawa kitab kecil berjudul Ta'lim Muta'alim, yang diberikan Ustadz Salman, guru ngajinya di musola. Perjalanan ke pondok tidak jauh, hanya sekitar 3 kilometer dari rumah mereka. Tapi karena jalannya agak berbatu dan melewati kebun, mereka harus berjalan pelan. Sepanjang jalan, Ayah Encep terus memberi nasihat. Ingat, Mug, jadi santri itu bukan cuma soal tidur di pondok, tapi soal kesungguhan hati, adab kepada guru, dan kesabaran saat belajar. Kadang kamu bakal lapar, capek, bahkan kangen rumah. Tapi semua itu akan dibayar Allah dengan keberkahan ilmu. Ilmu yang kamu pelajari itu ibarat air hujan. Kalau tanahnya subur dan hati kamu terbuka, maka akan tumbuh pohon yang rimbun dan bermanfaat. Sesampainya di pondok, suasana terasa adem. Bangunan pondok sederhana, berdinding kayu, tapi bersih dan tertata rapi. Di halaman, terlihat beberapa santri kecil sedang menyapu dan menyiram tanaman. Ustadz Muhyiddin sendiri menyambut dengan senyum hangat. Wajahnya berseri, berjenggot rapi, dan sorot matanya teduh. Assalamualaikum, silakan masuk, Pak Encep, ini pasti Cimug, ya? Sambutnya ramah. Cimug menyalami tangan Ustadz dengan takzim, lalu mencium punggung tangan beliau. Setelah berbincang sebentar di teras, Ayah Encep pun menceritakan maksud kedatangannya. Ustadz, anak saya ingin sekali nyantri. Bahkan dia sempat minta langsung ke Palu,
ke pondok guru tua Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Tapi saya rasa, dia bisa mulai dari sini dulu. Saya dengar, Ustadz juga pernah belajar di Al-Khairat, tanya ayah Encep. Ustadz Muhyiddin tersenyum sambil mengangguk. Iya, betul Pak. Saya dulu belajar langsung dari murid Said Idrus, yakni Habib Saggaf. Sanad keilmuan kami insya Allah nyambung. Ilmu yang saya ajarkan di sini juga saya terima dari jalur yang bersambung itu. Jadi kalau Cimug mondok di sini, insya Allah tetap bersambung ilmunya. Mendengar penjelasan itu, Cimug merasa seperti mendapatkan jalan baru yang tak kalah mulia. Ia mulai melihat bahwa keilmuan itu seperti aliran sungai yang mengalir dari mata air utama, lalu membelah jadi cabang-cabang yang tetap membawa kesegaran dan manfaat. Kalau begitu, saya mau nyantri di sini, Ustadz, kata Cimug mantap. Ustadz Muhyiddin tertawa kecil, insya Allah. Tapi kamu harus rajin, ya. Santri di sini harus bangun sebelum adzan subuh, hafalan tiap hari, dan bantu kebersihan pondok juga. Cimug langsung mengangguk, siap, Ustadz. Hari itu ditutup dengan sholat berjamaah duha di musola pondok bersama para santri. Setelah itu, Cimug diajak berkeliling melihat kamar asrama, dapur, perpustakaan kecil, hingga kebun pesantren tempat para santri menanam sayur. Hatinya makin mantap. Di matanya, pondok ini adalah tempat yang sederhana tapi penuh berkah. Ia merasa seperti sudah menjadi bagian dari keluarga besar para pencari ilmu. Sebelum pulang, Ustadz Muhyiddin memberikan hadiah kecil, selembar ijazah sanad yang bersambung ke Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini hanya simbol, Mug. Yang penting adalah kamu jaga adab dan semangat belajarmu, kata Ustadz sambil menyerahkan kertas bersampul plastik itu. Sepulangnya ke rumah, Cimug tak henti-hentinya memeluk ayahnya. Terima kasih, Yah. Cimug janji bakal sungguh-sungguh belajar. Biar suatu hari nanti Cimug bisa juga ngajarin orang lain, sambungin ilmu ini terus, ucapnya dengan mata berbinar. Ayah Encep menepuk kepala Cimug pelan. Insya Allah, nak, mulai dari sini, kita ikat hati kita dengan ilmu dan keberkahan. Palu mungkin jauh, tapi ilmu dari guru tua bisa sampai ke hati kita, asal kita niatnya lurus. Dan di hari itu, perjalanan Cimug sebagai santri pun resmi dimulai. Bukan di Palu, tapi di tempat yang tak kalah mulia, bersama cahaya yang bersambung dari guru-guru agung yang penuh berkah. Hari-hari pertama Cimug sebagai santri benar-benar menjadi pengalaman baru yang tak akan pernah ia lupakan. Bangun sebelum subuh, tidur di ruangan bersama santri lain, makan sederhana di dapur pondok, hingga duduk bersila berjam-jam demi menyalin dan menghafal kitab kuning. Semua hal yang dulu hanya ia dengar dari cerita orang, kini ia alami sendiri. Tapi bukan Cimug namanya kalau cepat mengeluh. Ia justru menikmati tiap detik yang dilaluinya di pondok. Setiap pagi, ia menyapu halaman dengan semangat, menyiram tanaman sambil bersholawat, dan mencatat pelajaran dengan rapi dalam buku khusus yang ia beli dengan uang tabungannya sendiri. Di pondok itu, Cimug merasa seperti menemukan saudara-saudara baru. Ada Ijal dari Tasik, Mamat dari Subang, dan Ali dari Purwakarta. Mereka semua punya latar belakang berbeda, tapi satu tujuan, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Setiap malam, mereka duduk melingkar di serambi pondok, membaca rotib Al-Haddad atau Maulid Barzanji sambil sesekali saling bercerita tentang kampung halaman. Suasana itu membuat Cimug merasa sangat diterima, seolah ia tak sedang jauh dari rumah. Bahkan saat malam pertama tidur di asrama, ia tidak menangis seperti dugaan ayah Encep. Justru ia tertidur pulas setelah membaca sholawat 100 kali di dalam hati, seperti yang diajarkan Ustadz Muhyiddin. Yang paling Cimug suka adalah saat halaqah sore, yaitu sesi belajar yang dilakukan sambil duduk melingkar di bawah pohon mangga besar dekat masjid pondok. Di situ, para santri belajar tafsir, fikih dasar, dan kisah-kisah para ulama. Salah satu kisah yang paling membekas di hati Cimug adalah cerita tentang Said Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua yang sangat ia kagumi. Dalam cerita itu, diceritakan bagaimana Said Idrus berkelana dari Hadramaut ke Nusantara, membawa ilmu, adab, dan semangat dakwah yang luar biasa. Beliau tidak hanya mengajarkan kitab-kitab, tapi juga membentuk karakter murid-muridnya agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Santri yang hebat itu bukan cuma hafal kitab, kata Ustadz Muhyiddin suatu hari, tapi dia juga harus bisa jadi cahaya bagi orang-orang sekitarnya. Lihat Said Idrus,
Ilmunya menurun dari generasi ke generasi, bukan karena beliau banyak bicara, tapi karena murid-muridnya menghidupkan ilmu itu dalam kehidupan mereka. Kata-kata itu seperti menyala dalam dada Cimug. Ia membayangkan suatu hari bisa menjadi bagian dari mata rantai ilmu yang bersambung hingga ke Rasulullah. Ia mulai rajin mencatat silsilah sanad keilmuan di bukunya, mencatat nama-nama guru yang pernah disebutkan ustadz, lalu mencari tahu siapa murid mereka, dan seterusnya. Suatu malam, Cimug menulis surat kepada ayah Encep. Surat itu sederhana, ditulis dengan tulisan tangan yang masih agak miring tapi penuh makna. Ia menulis, "Yah, Cimug bahagia di sini. Teman-temannya baik, ustadznya lembut, makanannya sederhana tapi barokah. Cimug belajar banyak hal, bukan cuma dari buku, tapi dari cara hidup di pondok ini. Ustadz bilang, kalau hati bersih, maka ilmu akan masuk dengan mudah. Cimug mau belajar terus, sampai bisa bawa ilmu ini pulang dan ngajarin anak-anak di kampung. Doakan Cimug kuat, yah." Surat itu dikirim lewat santri senior yang sedang pulang kampung ke dekat rumah Cimug, dan saat ayah Encep membacanya, matanya berkaca-kaca. Ayah Encep merasa keputusan menyarankan Cimug mondok di tempat yang dekat dulu adalah pilihan terbaik. Bukan karena tidak percaya pada kemauan Cimug untuk ke Palu, tapi karena beliau tahu, pondasi itu harus diletakkan perlahan dan mendalam. Dan ternyata, pondasi itu sedang tumbuh kokoh di hati Cimug. Ia tidak hanya belajar ilmu, tapi juga belajar mencintai proses. Di pondok itu, Cimug belajar sabar saat harus antre mandi, belajar ikhlas saat harus cuci bajunya sendiri, dan belajar mandiri saat harus bangun malam tanpa disuruh. Semua itu membentuk dirinya pelan-pelan menjadi santri yang tangguh. 1 bulan berlalu, dan perkembangan Cimug sangat mencolok. Ia mulai terbiasa menghafal bait demi bait dari Nadzom Imriti, mengaji kitab kuning dengan makna gandul, bahkan mulai mengerti dasar-dasar ilmu nahwu dan syorof. Ia juga sudah mulai menjadi imam sholat berjamaah di antara teman-temannya. Suaranya yang lantang dan pelafalannya yang jelas membuat santri lain senang bila dipimpin oleh Cimug. "Suatu hari kamu akan jadi ustadz besar, Mug," kata Mamat sambil menepuk punggung Cimug seusai sholat maghrib. Tapi Cimug hanya tersenyum. "Cita-citaku sederhana. Aku cuma mau jadi santri yang bermanfaat. Itu aja cukup." Di tengah perjalanan belajarnya itu, Cimug mulai sering mengirimkan salam khusus dalam doanya untuk Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Meski belum pernah bertemu, Cimug merasa sangat dekat dengan beliau. Bahkan di dalam mimpinya, pernah sekali Cimug melihat seorang lelaki berjubah putih dan berjanggut panjang datang dan memeluknya sambil berkata, "Teruskan langkahmu, nak. Ilmu akan menuntunmu sampai ke tempat yang tak pernah kamu duga." Cimug bangun dengan keringat dingin dan langsung mengambil wudhu. Sejak mimpi itu, semangatnya semakin membara. Ia merasa semakin yakin bahwa langkahnya sudah berada di jalur yang benar, jalur keilmuan para ulama salaf. Waktu berjalan dengan cepat. Tak terasa sudah 6 bulan Cimug tinggal di pondok. Setiap detik yang ia lalui, selalu diisi dengan semangat menuntut ilmu, rasa syukur atas nikmat belajar, dan kerinduan mendalam kepada orang-orang yang ia cintai di kampung halaman. Namun ada satu hal yang terus tinggal di dalam hatinya. Kerinduan untuk melanjutkan niat awalnya, yaitu menjadi santri di Pondok Al-Khairat, Palu. Sejak hari pertama mondok, ia selalu menyelipkan 1 doa khusus setelah sholat, "Ya Allah, jika Engkau ridho, izinkanlah hamba menuntut ilmu di tempat para kekasih MU." Baginya, belajar di tempat yang didirikan oleh Said Idrus bin Salim Al-Jufri bukan hanya tentang tempat, tapi tentang menyambung hati dengan ulama besar yang ilmunya menerangi banyak generasi. Suatu hari, saat ada momen istimewa haul pondok, seluruh santri berkumpul di aula untuk mendengarkan ceramah dari seorang habib tamu dari luar daerah. Di tengah ceramahnya, sang habib menyebut nama besar Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Ia menceritakan bagaimana sanad ilmunya sampai kepada beliau, dan bagaimana keberkahan ilmu akan selalu hidup bila disambung dengan penuh adab dan niat lillahi ta'ala. Saat mendengar itu, mata Cimug berkaca-kaca. Ia merasa hatinya tersentuh lagi, seolah Allah sedang mengingatkan kembali tentang niat awalnya. Malam itu, ia kembali menulis surat untuk ayah Encep. Kali ini dengan perasaan yang sangat dalam. "Yah, Cimug bersyukur sudah 6 bulan belajar di pondok ini. Ilmunya luar biasa, teman-temannya baik, ustadznya sabar. Tapi ada satu hal yang masih Cimug simpan di hati. Cimug masih ingin ke Palu, yah,
Bukan karena ingin jauh-jauh atau cuma jalan-jalan. Tapi karena Cimug ingin menyambung sanad ilmu kepada guru tua. Biar Cimug bisa bawa barokahnya ke kampung kita nanti. Cimug nggak akan maksa, yah. Cimug cuma minta didoakan. Kalau memang Allah izinkan, semoga jalan ke sana terbuka. Surat itu membuat ayah Encep terdiam lama. Dalam hati ia sadar, niat Cimug bukan lagi sekadar keinginan sesaat. Ini sudah jadi panggilan jiwa. Tak lama setelah itu, ayah Encep datang mengunjungi pondok. Ia membawa oleh-oleh sederhana, kerupuk bawang, kue akar kelapa, dan sandal jepit baru. Tapi yang paling penting, ia membawa satu kabar. Saat Cimug memeluknya di teras pondok, ayah Encep menepuk pundaknya pelan, lalu berkata, kalau Cimug masih pengin ke Palu, ayah bakal dukung. Tapi ayah minta satu hal, Cimug harus siap dengan lahir dan batin. Jangan cuma karena semangat, tapi juga harus paham tanggung jawabnya. Karena menuntut ilmu itu berat. Tapi ayah tahu, Cimug pasti bisa. Mendengar itu, mata Cimug langsung berkaca-kaca. Ia langsung memeluk ayahnya erat-erat. Insya Allah, yah, Cimug siap. Persiapan pun dimulai. Ustadz di pondok membantu menulis surat rekomendasi, kepala pondok memberi restu, dan beberapa alumni yang pernah belajar ke Palu memberi saran rute perjalanan. Bahkan salah satu alumni menawarkan diri untuk menemani Cimug ke sana. Ayah Encep juga mulai menabung lebih banyak dari biasanya, mengurangi jajan, bahkan menjual beberapa hasil kerajinan tangan buatannya agar biaya keberangkatan Cimug ke Palu bisa terpenuhi. Semua keluarga ikut membantu. Bulik Ivo membuatkan ransel dari kain kanvas, kakek Toro menjahitkan baju koko dari kain batik tua, dan ibu menyiapkan bekal makanan kering untuk perjalanan panjang itu. Rasanya seperti sedang melepas anak pergi haji. Saat hari keberangkatan tiba, seluruh warga kampung ikut mengantar ke terminal. Bahkan anak-anak kecil ikut melambaikan tangan sambil berkata, Cimug, nanti kalau udah jadi ustadz, ngajarin kita ya. Dengan wajah berseri, Cimug naik atas bus sambil membawa tas ransel dan satu koper kecil. Di dalam hatinya, ia membaca sholawat pelan-pelan, sambil membayangkan wajah Said Idrus bin Salim Al-Jufri dan semua guru-guru yang akan ia temui di sana. Ia merasa langkah kakinya kini benar-benar sedang menuju jalan yang sejak dulu ia dambakan, jalan para pencari ilmu sejati, yang tidak hanya belajar untuk pintar, tapi untuk menjadi pelita di tengah masyarakat. Beberapa hari kemudian, pesan dari Cimug masuk ke HP ayah Encep. Alhamdulillah yah, Cimug udah sampai Palu. Suasananya luar biasa. Pondoknya besar, para santrinya ramah, dan guru-gurunya tawadu. Baru sehari aja di sini, rasanya hati udah adem. Cimug tahu, ini bukan karena hebatnya Cimug, tapi karena doa ayah dan ridho Allah. Doakan Cimug bisa betah, dan bisa jadi anak yang ayah banggakan. Ayah Encep membaca pesan itu di bawah pohon mangga, tempat biasa ia duduk sore hari. Air matanya menetes pelan. Dalam hati ia berucap, Ya Allah, jadikan anakku pembawa cahaya untuk umat MU. Jadikan ilmunya manfaat dan amalnya istiqomah. Dan angin sore pun bertiup pelan, seolah menyampaikan doa itu ke langit. Masya Allah, indah banget ya kisah Cimug hari ini. Dari keinginan mondok sampai mengenal sanad keilmuan para ulama. Yuk, kita doakan semoga Cimug selalu istiqomah dalam menuntut ilmu, dan semoga kita semua juga semangat belajar dari manapun kita berada. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di kisah ondel-ondel selanjutnya yang pastinya tak kalah seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herba.